7 tempat wisata di Indonesia yang terkenal angker. Indonesia punya beragam tempat wisata menarik yang bisa dijelajahi wisatawan. Selain menawarkan keindahan, tidak sedikit pula yang menawarkan pengalaman tidak biasa, seperti mengunjungi tempat wisata horor di Indonesia. Dengan nuansa mistis dan misterius dari tempat-tempat tersebut, tak heran tempat-tempat tersebut dijadikan tempat wisata horor di Indonesia. Bagi kamu yang penasaran dan bernyali besar, kamu bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata horor di Indonesia yang terkenal angker berikut ini. Di mana saja? Yuk, simak ulasannya. 1. Lawang Sewu, Semarang. Siapa yang tidak kenal tempat wisata yang satu ini? Ya, Lawang Sewu sudah amat populer sebagai salah satu tempat wisata yang cukup terkenal karena keangkerannya. Berlokasi di Semarang, tempat wisata bersejarah sekaligus ikon kota lumpia ini merupakan bangunan tua peninggalan zaman penjajahan. Sejak berdiri di tahun 1904, bangunan ini tampak berdiri kokoh dan bersih karena rutin dirawat. Dahulu tempat ini berperan sebagai kantor administrasi Indische Spoorweg-Maatschappij, NIS, sebuah perusahaan kereta api asal Belanda dan pada masa pendudukan Jepang beralih fungsi menjadi penjara. Bangunan bergaya Art Deco ala Eropa ini mendapatkan julukan Lawang Sewu dikarenakan memiliki sekitar 429 pintu dengan jumlah daun pintu mencapai jumlah lebih dari 1.200. Meski sudah tercatat memiliki jumlah pintu yang pasti, konon katanya jumlah tersebut bisa berubah saat dihitung. Selain nilai sejarah dan keindahan arsitekturnya, Lawang Sewu sering dijadikan destinasi wisata horor oleh warga setempat dan penjara bawah tanahnya menjadi salah satu destinasi wisata horor di Indonesia paling terkenal sebelum akhirnya ditutup pihak pengelola. 2. Taman Festival Sanur, Bali. Dahulu, objek wisata yang terletak di Pantai Sanur, Bali ini pernah menjadi primadona bagi wisatawan. Bahkan, tempat ini pernah jadi taman festival terbesar di Bali. Objek wisata yang dibangun pada tahun 1997 ini terdiri dari wahana permainan, kebun binatang, amfiteater, hingga wisata alam. Sayangnya, tempat ini ditutup 2 tahun sejak dibuka, karena bangkrut. Tempat ini pun kemudian ditinggalkan dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Kini, hanya tersisa bekas bangunan yang sudah tidak terawat. Taman Festival Bali juga pernah terbakar pada tahun 2012 sehingga makin menambah kesan horor. Dinding-dinding bangunannya pun telah ditumbuhi semak belukar. Kini tempat ini menjadi salah satu lokasi bagi mereka yang ingin menguji adrenalin. Selain itu, tempat ini juga menjadi buruan wisatawan bagi mereka yang ingin spot foto anti-mainstream. 3. Hotel PI, Bedugul, Bali. Selain Taman Festival Sanur, di Bali kamu bisa menemukan tempat wisata lainnya yang juga ditinggalkan yaitu Hotel PI. Bedugul, terletak di kawasan Bedugul, Bali. Hotel ini kabarnya dibangun oleh salah satu keluarga cendana. Ada yang bilang bahwa bangunan ini dimiliki oleh pengusaha asal Cina. Sayangnya, hingga kini siapa pemilik resmi hotel seram ini tak ada yang tahu pasti. Hotel yang diperkirakan telah berdiri sejak tahun 90-an ini belum sempat beroperasi. Pembangunannya pun bahkan tak rampung, karena ada beberapa bangunan yang dibiarkan terbengkalai begitu saja. Konon, hotel ini sekarang jadi angker, bahkan hingga mendapat julukan The Ghost Palace atau Istana Hantu. Keangkerannya pun sampai diberitakan media asing loh. Banyak cerita yang menyelimuti tempat ini. Mulai dari sosok pegawai yang meninggal di sana lantaran kondisi kerja yang tak layak. Arwahnya yang tak tenang kemudian gentayangan dan menjadi penunggu di hotel itu hingga sekarang. Selain itu, ada pula cerita tentang sosok gadis cantik berwajah oriental dengan rambut sepundak yang menggoda pemuda yang lewat hotel ini pada tengah malam. 4. Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Sebagai hutan tertua di Pulau Jawa yang memiliki vegetasi rapat dan teduh, Alas Purwo terkenal akan keindahan panoramanya. Di kawasan ini kamu bisa menikmati keindahan alam khas Jawa Timur, mulai dari pantai-pantai eksotis seperti Pantai Plengkung, Pantai Grajan, hingga lanskap hutan yang penuh dengan keanekaragaman hewan. Meski demikian, Alas Purwo menyimpan sisi lain bagi wisatawan. Dalam bahasa Jawa,
Alas Purwo atau hutan rimba ini merupakan salah satu destinasi wisata horor yang populer. Konon katanya di hutan tertua Pulau Jawa inilah banyak jin berkumpul. Tak hanya sekadar penampakan arwah penasaran, penduduk yang tinggal di sekitar kawasan ini mengaku sering melihat makhluk halus dengan berbagai wujud. Bagi kamu yang ingin menguji adrenalin, Alas Purwo bisa menjadi rekomendasi tempat wisata horor yang wajib dikunjungi. 5. Chong Afi Mansion, Medan. Tidak bisa dipungkiri kalau Chong Afi Mansion merupakan permata bersejarah di kota Medan. Dibangun pada 1895, gedung ini menjadi saksi sejarah perjuangan dan perkembangan budaya Tionghoa di Medan. Semula bangunan ini adalah kediaman Chong Afi, pengusaha kelahiran Guangdong, China, yang sukses membangun bisnis perkebunan di Medan. Lelaki tersebut dikenal sebagai sosok dermawan sekaligus orang terkaya di Pulau Sumatera. Berkat usianya yang tua dan gaya arsitekturnya yang unik, bangunan ini menjadi salah satu destinasi wisata populer bagi wisatawan. Selain keindahan arsitekturnya, terdapat pula banyak cerita mengenai penampakan arwah lelaki berkeliaran di kediaman tersebut. 6. Gua Jepang, Bandung. Dibangun pada tahun 1942 dan terletak 3 km dari stasiun Bandung. Gua ini awalnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata dan keperluan logistik. Barulah semenjak tahun 1965, gua berlorong panjang dan gelap serta sedikit berliku ini resmi dijadikan objek wisata oleh warga sekitar. Konon katanya, selain menjadi tempat penyimpanan senjata, gua Jepang sering pula dijadikan tempat penyiksaan. Korbannya dikatakan berasal dari penduduk asli Indonesia yang menjadi romusha atau pekerja paksa di masa penjajahan Jepang. Selain menguji adrenalin, jeritan arwah korban penyiksaan minta tolong yang telah menjadi mitos dan legenda setempat yang bernuansa mistis. 7. Kamar 308 Nyi Roro Kidul. Mitos Nyi Roro Kidul sudah amat melekat dengan kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Konon katanya, penguasa Laut Selatan ini memang bertahta dan bersemayam di sepanjang perairan kawasan tersebut. Salah satu jejak ratu berparas cantik namun gaib ini bisa wisatawan telusuri di Hotel Ina Samudera, hotel bintang 4 yang ada di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Di hotel berlantai 8 ini, konon katanya ada satu kamar istimewa yang diperuntukkan untuk Sang Ratu Kidul. Mengutip situs resmi Dinas Pariwisata Jawa Barat, kamar khusus ini bernomor 308. Meski kamar ini kerap disambangi Nyi Roro Kidul, namun pengunjung biasa juga bisa untuk mencoba menginap di dalamnya. Begitu masuk ke dalam kamar, nuansa mistis langsung terasa, membuat bulu kuduk berdiri merinding dengan sendirinya. Kamar ini dipenuhi bau dupa. Nuansa warna hijau warna kebesaran Sang Ratu Kidul begitu dominan di dalam kamar. Begitu pula dengan lukisan yang menggambarkan kecantikan Sang Ratu, menghiasi beberapa dinding kamar tersebut. Ada pula bunga-bunga harum yang diletakkan di dalam vas. Sementara dupa dibakar di depannya. Sementara itu, mahkota, serta beberapa perhiasan, hingga pakaian kebesaran Sang Ratu Kidul yang berwarna hijau, juga tersimpan rapi di dalam kamar ini. Barang-barang kesayangan Sang Ratu diletakkan di dalam kotak kaca, agar tidak dicuri tangan-tangan jahil yang menginginkannya. Kamar 308 ini memang dibuka untuk umum. Dan anehnya meski lekat dengan mitos Nyi Roro Kidul, kamar ini tidak pernah sepi dari peminat. Rata-rata para pengunjung penasaran ingin melihat penampakan isi kamar tersebut. Bahkan beberapa artis pun pernah menginap di kamar yang berwarna serba hijau ini. Kalau tidak cukup bernyali, wisatawan tidak mesti menginap di dalam kamar 308. Sekadar melihat-lihat kamar tersebut juga diperbolehkan. Nah, itulah beberapa tempat wisata yang menurut Mimin cukup angker. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silahkan isi komentar di bawah ya. Terima kasih.